Sistem operasi secara umum adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software itu. Pengertian sistem operasi menurut para ahli. 1. Menurut Lim Samsi, sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang dapat melakukan tugas mengontrol dan mengatur perangkat keras sekaligus operasi dasar sistem lainnya dan juga bisa untuk menjalankan program aplikasi. 2. Menurut M. Cleon atau Person, sistem operasi adalah program-program komputer yang mengatur sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak komputer kita. 3. Menurut Ferry Indayuda, sistem operasi adalah sebuah sistem yang dibutuhkan agar dapat menjalankan semua aplikasi program atau software yang ada di komputer. 4. Menurut M. Suyanto, sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri atas beberapa komponen, perangkat lunak atau software yang memiliki fungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas yang sudah dilakukan komputer. 5. Menurut Wahana Komputer, sistem operasi adalah software pada tahap pertama yang dimasukkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Adapun fungsi pada sistem operasi. Sistem operasi mempunyai peran penting di dalam suatu sistem komputer. Berikut beberapa fungsi sistem operasi. Yang pertama, manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi ini dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain sebagainya. Berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Bisa dikatakan ini merupakan bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. Yang ketiga, menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan dalam mengordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gate-gate dalam waktu bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Dalam hal ini, sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Kemudian pada gilirannya akan menjalankan operasi pada dasar komputer. Keempat, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Sistem operasi mampu mengoptimalkan kinerja dari sebuah perangkat keras maupun lunak. Sistem tersebut mengatur serta mengendalikan hubungan antara perangkat keras dan lunak agar bisa saling bekerja sama dengan baik. Dan yang terakhir, 5. Mengatur sistem kerja perangkat. Sistem operasi mengatur serta mengontrol semua fungsi perangkat keras yang digunakan, mulai dari CPU, hard disk, memori, dan lain sebagainya. Tentunya dengan adanya sistem operasi, seluruh perangkat bisa saling bersinergi dan membentuk kesatuan untuk memaksimalkan fungsi sebuah perangkat. Kemudian, ada juga jenis sistem operasi komputer. Ada beberapa jenis sistem operasi komputer yang cukup terkenal. Berikut ini beberapa jenis sistem operasi yang dijalankan di komputer. 1. Sistem operasi standalone. Pada sistem operasi standalone dapat digunakan oleh single user maupun multi-user. Sistem operasi ini juga memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap dan dapat berdiri sendiri. Contoh, sistem operasi standalone adalah Microsoft Windows, Linux, dan Microsoft. 2. Sistem operasi Live CD. Live CD hanya membutuhkan perangkat CD atau DVD, ROM tanpa perlu menginstal secara permanen komputer untuk menjalankannya. Sistem operasi ini sangat ringan karena ukurannya yang cukup kecil, tetapi sistem operasi Live CD tidak memiliki banyak fitur dibandingkan sistem operasi standalone. Inilah contoh sistem operasi Live CD, yaitu Knoppix, CentOS, Linux Mint, WinXP, Live CD, dan lainnya. 3. Sistem operasi Embedded. Sistem ini langsung ditanam di komputer dan tidak bisa berdiri sendiri, memiliki fungsi khusus dan spesifikasi khusus. Contoh dari sistem operasi embedded adalah ECOS, LENSOS,
Java OS, dan Embedded Linux. 4. Sistem operasi jaringan. Sistem operasi jenis ini dibuat khusus untuk menangani keperluan jaringan komputer. Beberapa layanan yang dapat ditangani oleh sistem operasi jaringan adalah HTTP service, DNS service, sharing printer, proxy server, dan masih banyak lagi. Beberapa contoh sistem operasi jaringan adalah Red Hat, CentOS Server, Conch Linux, dan lain sebagainya. Sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya. Bye-bye.